Shalom Alehem Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui renungan Kelimbang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi Rabu 10 November 2021. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang memampukan kami hidup hingga saat ini. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan akan menuntun kami menjalani hidup karunia-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memperlakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 23. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Dari keseluruhan perikop kita disimpulkan dalam suatu tema, menepati janji. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, namun terkadang sulit untuk diwujud nyatakan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi atau keadaan yang dialami saat itu. Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu anak itu disapinya atau berhenti menyusu, Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1000 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, "Tuhan, anak saya cuma satu, saya sudah tua, siapa yang jaga saya?" Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janji. Terlebih Allah, ia tetap setia pada janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami yang selalu menepati janji-janjinya. Sekalipun terkadang kami tidak setia, tidak sabar di dalam menanti janji Tuhan, namun yakinkan kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik kepada kami. Tuhan pasti menggenapi janjinya, agar damai sejahtera Allah senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami menjadi orang yang sabar sebagaimana Allah tetap sabar dan tetap menunjukkan kasih setianya di tengah ketidaksetiaan kami. Tuntun kami menjalani kehidupan kami dan secara khusus di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong, menyertai kami di dalam beraktivitas, dan semuanya itu akan mendatangkan kemurahan, belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan di dalamnya kami mengakui bahwa Allah sungguh
mengasihi, dan selalu dan terus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.